Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, menghirup udara iman. Karena kalau kita hidup di negara-negara kafir, akan banyak sekali cobaan yang akan kita hadapi, dan keimanan kita akan benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang seiman, seakidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Mati dalam keadaan iman kita sempurna, mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian tidak tahu kapan datangnya. Yang namanya taubat harus dilakukan tiap hari. Seorang yang beristiqomah bukan berarti tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi orang yang istiqomah, ketika dia lalai, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam kubangan dosa begitu lama sehingga mengantarkannya kepada dosa berikutnya. Saudara-saudara sekalian, kenikmatan Islam kenikmatan yang sangat besar, sehingga di antara bentuk syukur di dalam memeluk agama Islam adalah kita mendakwahkan kepada orang yang bukan Islam, ya. Sehingga dakwah kita tidak hanya menyentuh kepada orang Islam, tapi juga menyentuh orang-orang non, merasakan dakwah kita. Dan nikmat Islam adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan ketahuilah ayyuhal ikhwan, Nabi Adam pernah dikatakan kepadanya, akhrij bi'than nar, akhrij bi'thal jannah, keluarkanlah gerombolan penghuni neraka, keluarkanlah gerombolan penghuni surga. Di setiap 1000 hanya ada 1 orang yang masuk ke dalam surga, ya. Hanya ada 1 orang. Apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan Islam, ketahuilah ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Coba bayangkan 999 dari 1000 masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu mari kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan muslim. Ya.
Keimanan kita sekarang ini tidak menjamin. Bisa saja keimanan kita adalah kemunafikan, yang kita cuma berkumpul dengan orang-orang saleh biar kita dibilang saleh. Kita berkumpul dengan orang-orang saleh hanya untuk dikatakan seperti apa? Orang saleh. Subhanallah. Berjilbab hanya dikatakan supaya oh ini salihah. Ternyata di akhir hayat dia kembali kepada kekufurannya. A'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Di dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga tentang Islam, bahwa Islam ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, saya sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridha Islam menjadi agama kalian. Jadi agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Dan kita patut syukuri ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita sunnah. Mengenalkan kita sunnah. Ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada ahli sunnah wal jamaah, di mana Rasulullah SAW katakan, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok di kalangan umat ini yang tampak dengan kebenaran, tidak bisa membahayakan mereka orang-orang yang tidak memperhatikan mereka sampai datang urusan Allah. Urusan Allah di sini apa artinya? Hari kiamat? Hisab? Tidak. Ditiupkan angin di hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat ditiupkan angin yang mematikan seluruh orang yang beriman. Sampai saat itulah ahli sunnah wal jamaah tetap tegak dengan kebenaran. Karena ketika ditegakkan hari kiamat tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi. Sebelumnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan sunnah ini harus kita syukuri. Belum lagi Rasulullah SAW kabarkan, sataftariqu ummati, akan terpecah belah umatku ini ala 73 firqah, menjadi 73 kelompok, kulluha finnar illa wahidah, semuanya berada di mana? Di neraka kecuali satu. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi yawma washabi. Mereka adalah yang semisal dengan apa yang saya berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabatku. Jadi di dalam beragama, jika ingin menjadi satu kelompok tersebut, maka otomatis kita harus beragama seperti Rasulullah SAW, tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini sehingga apa? Kita memiliki manhaj, memiliki jalan, bahwasanya jalan yang benar
untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah memurnikan agama ini, beribadah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Paham? Ini mukaddimah. Akan tetapi ayyuhal ikhwan, ketika kita berusaha berjalan, berpegang teguh dengan sunnah, maka ada saja duri-duri di jalanan. Karena setan tidak akan pernah diam. Jangan kira orang yang sudah memahami manhaj ahli sunnah terjamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq ahli sunnah, tetapi menakutkan dirinya jatuh ke dalam neraka. Umar bin Khattab takut kemunafikan pada dirinya, ahli sunnah. Banyak duri di dalamnya. Di antara salah satu duri tersebut, di antara rintangan di dalam menjalankan agama ini adalah terjadinya perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Terjadi perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita menimbang hal ini dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Apa saja sebab-sebab perpecahan dan bagaimana agar kita selalu bisa bersama di atas sunnah? Dan kemudian apa saja kiat agar kita bisa terus istiqamah di dalam sunnah ini? Insyaallah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita insyaallah. Kemudian ayyuhal ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara agar kita bisa bersatu di atas sunnah dan tidak berselisih. Ya, yaitu dengan apa? Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah selamanya. Kemudian berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya di antara kalian yang hidup, ya, maksudnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Berarti akan terjadi perselisihan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Perselisihan yang sangat banyak terjadi di zaman siapa? Abu Bakar? Bukan. Utsman? Bukan. Umar? Bukan. Karena Umar syadid. Terjadi perselisihan di masa Utsman bin Affan. Kemudian sampai kepada puncaknya, orang yang dijamin masuk surga, orang yang dijamin masuk surga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya menyebar di mana-mana, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Oleh karena itu dikatakan falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Mereka berkata, sebutkanlah orang-orang yang menyebutkan kisahmu atau kabarmu. Sammu lana rijalakum. Dilihat apabila dari kalangan ahli sunnah, fayukhad hadithuhum, diambil hadisnya. Apabila dari kalangan ahli bid'ah, tidak diambil hadisnya. Dilihat. Dan falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, artinya apa? Maqtalu Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah itu
banyak permasalahan yang timbul. Di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah Syiah. Kemudian terjadi fitnah apa? Antara sahabat Nabi SAW berselisih. Ali bin Abi Thalib berselisih dengan Muawiyah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Berselisih ketika Utsman bin Affan meninggal, menyebabkan perselisihan di kalangan para sahabat. Ada yang menuntut darah, ada yang menuntut tegak dulu keistiqomahan khilafah Islamiyah ini lebih penting. Ya, itu bisa diurus nanti, tapi tidak ada yang tidak setuju dengan itu. Kita katakan ini adalah ijtihad, tetapi mereka berselisih. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajib. Addu 'alaiha, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kemudian Rasulullah juga katakan, taraktu fikum syai'ain, saya meninggalkan untuk kalian dua hal, lan tadillu ba'dahuma, kitaballah sunnati wa sunnati, yaitu kitab Allah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku. Ya, saudara-saudara sekalian, kemudian masalah jamaah, berpegang teguh kepada pemerintahan kaum muslimin dan tidak memberontak, maka insyaallah akan tercipta persatuan di kalangan kaum muslimin. Tetapi ayolah ikhwan, perkataan ini mudah diucapkan. Kita bersatu di atas sunnah, ternyata perkataan yang diucapkan sangat mudah. Di dalam prakteknya ternyata berselisih. Mana yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Mana kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika berselisih? Teorinya saja. Kalau kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Perselisihan itu bukan bid'ah, sunnah saja. Bertetangga, bermajelis, ya, berteman, berorganisasi. Mana? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya berbicara masalah sunnah dan bidah. Bukan. Sempit. Seluruh permasalahan yang kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dudukkan. Apa sih permasalahannya? Mana dalil kamu, mana dalil saya? Kenapa kamu bersifat seperti ini? Ini dalil saya. Kenapa kamu bersifat seperti ini? Ini dalil saya. Tunjukkan. Kalau tidak bisa menunjukkan dalil, akui kesalahan. Itu baru ahli sunnah, yang mengembalikan seluruhnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu lihat berbagai permasalahan yang timbul di kalangan kaum muslimin, perselisihan yang timbul di antara mereka. Kita lihat apakah niat mereka satu, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi cara menuju niat tersebut berbeda-beda dan semuanya diridhoi. Cara-caranya semuanya benar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah perselisihan itu timbul dari dari berbedanya maksud dan tujuan dia bergerak, berdakwah, beribadah dan seterusnya. Apakah sama hatinya? Kalau seseorang berdakwah, seseorang mengajar, seseorang memiliki jabatan, seseorang bertetangga, beramal ilmu, sudah niatnya berbeda. Yang satu menginginkan dunia, yang satu menginginkan kepemimpinan, yang satu ingin terkenal, yang satu ingin dikenal para wanita, yang satu begini, niatnya untuk dunia. Walaupun caranya sama, tidak akan pernah bersatu semua itu. Jadi kita lihat apakah di sini niatnya sama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila semuanya sama untuk Allah, kemudian kita lihat caranya, cara berdakwahnya, cara menyampaikannya sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka jangan kita cela yang teman kita yang satunya itu. Apabila benar-benar sama, contoh, yang satu fokus kepada pembelajaran tarbiyah usrah, bagaimana masalah kekeluargaan, sibuk berdakwah melalui mendakwahi ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Nanti diselip-selipin akidah dan sunnah. Satu sibuk dengan mengajarkan muamalah, berhubungan dengan orang-orang kaya dan sebagainya gini. Kemudian nanti di sela-selanya dimasukkan tauhid dan sunnah. Kemudian ada yang sibuk memikirkan dakwah seperti ini, kemudian dimasukkan konten tauhid dan sunnah. Walaupun berbeda caranya, yang seperti ini tidak menjadi masalah. Karena tujuannya apa? Semua mendakwahkan Islam. Karena setiap orang memiliki kecondongan yang berbeda. Setiap orang memiliki kecondongan yang berbeda. Contohnya seperti saya disuruh membantah aliran sesat, saya kurang tertarik. Ya mungkin karena sifat kita berbeda-beda. Ada ustadz yang masya Allah memang getol, pokoknya aliran apa? Wah, bantai semuanya. Hobinya. Oh ya. Kalau sesuatu yang dipaksakan nggak bisa. Ya mungkin kalau ketika datang moodnya membantah, saatnya membantah. Ya. Nah yang satunya lagi ketika disuruh membahas fikih muamalah, aduh, kalau yang seperti ini saya nyerah. Ya bukan bidangnya, bukan kecondongan hati. Oleh karena itu, walaupun berbeda jalan, ada yang fokus misalkan ke bahasa Arab, ada yang ke Quran, ada yang fokus ke Quran, ada yang fokus ke hadis misalkan. Walaupun berbeda-beda caranya, tetapi maksudnya sama, ya maka kita pikirkan jangan menjadi sebab perselisihan. Dengan demikian insya Allah kita tetap bisa bersatu. Kemudian yang kedua,
apakah perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin berdasarkan dalil ataukah tidak? Kalau dia berdasarkan dalil, tidak sepantasnya berselisih. Apabila tidak berdasarkan dalil, ya wajar. Karena satu berdasarkan dalil, satunya tidak. Ini bagaimana yang tidak berdasarkan dalil, dijelaskan dalilnya. Wajar berselisih. Tapi kalau sama-sama berdasarkan dalil, maka sudah sepantasnya kita saling nasihat menasihati. Yang namanya perselisihan mazhab itu sudah wajar dari zaman dahulu, bahkan dari zaman sahabat sudah ada perselisihan mazhab. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah perselisihan yang ada di kalangan kaum muslimin ini adalah perselisihan akibat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia akibat dari azab dan bid'ah? Perlu kita lihat kenapa terjadi perselisihan. Kalau misalkan seorang memiliki ilmu yang berbeda-beda, rahmat, semuanya berdasarkan dalil, rahmat. Tapi kalau misalkan dia karena perbuatan dosanya, karena perbuatan bid'ahnya terjadi perselisihan, nanti kita sebutkan insyaallah, maka perselisihan yang seperti ini tercela. Atau terjadi perselisihan karena hikmah dan ilmu, ataukah terjadi perselisihannya itu karena hawa nafsu dan kebodohan. Hawa nafsu atau kebodohan. Banyak bukti. Ada murid sukanya mengadu ustaz. Yes. Ustaz, katanya Ustaz fulan begini. Ketika datang Ustaz fulan itu jawaban antum dibantah sama Ustaz fulan. Nah, ini mengadu ustaz ini. Ya, mengadu ustaz ini. Contohnya saja di satu tempat banyak yayasan. Ini memecah belah. Memecah belah. Dilihat dulu. Maksudnya sama enggak? Apa berbeda-beda? Justru kalau kita lihat banyak gerakan, seharusnya kita bersyukur. Berarti dia mengambil bagian dalam dakwah. Dia mengambil bagian dari dalam dakwah. Ini teman kita, seperjuangan kita. Untuk apa berselisih? Cuma ada saja orang yang membuat perselisihan dengan sudah ngaku nggak bisa bahasa Arab, ngajinya masih belepotan, nahwu sharaf nggak ngerti, ilmu fikih belum ada yang dihatamkan. Akhirnya apa? Ditanya hafalan hadisnya, aduh, nanti dulu lah kalau bicara masalah hadis. Tapi kalau misalkan ngomongin, wah apa ini? Ini ustadz ini bikin yayasan baru. Ustadz ini seperti ini. Itu namanya perselisihan yang ditimbulkan karena apa? Sedikitnya ilmu dan kebodohan. Sedikitnya ilmu dan kebodohan. Oleh karena itu ya ikhwan, kita perlu mempelajari fikih ikhtilaf. Dan bagaimana ahli sunnah terus kita pertahankan bersatu. Ya, walaupun kita sadari bahwa khilaf itu merupakan sunnatullah. Yang namanya perselisihan pendapat itu sunnatullah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allah", kalau Allah menginginkan, la ja'alan nasa ummatan wahidah, Allah akan jadikan manusia itu satu umat, wala yazaluna mukhtalifin,
dan mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, seperti itulah, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ya, terjadi perselisihan di antara agama-agama, aliran. Ini sunnatullah. Karena apa? Niat-niat manusia itu berbeda-beda. Hawa-hawa nafsunya berbeda-beda. Dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan keimanan dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita bacakan tadi, fa innahu may ya'ish minkum, sungguhnya yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kita akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Tetapi bukan berarti, ayo ikhwan, kita ridho dengan perselisihan tersebut. Yang namanya khilaf itu mazmum wa syarr. Yang namanya perselisihan, pertikaian, perbedaan itu syarr. Itu buruk. Cobalah lihat bagaimana Abdurrahman bin Zaid meriwayatkan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina. Salat di mana? Di Mina. Berapa rakaat di Mina ketika haji? 4 rakaat. Beliau salatnya zuhur dan asar 4 rakaat. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar salatnya itu 2 rakaat, mengqasar salat 2 rakaat. Dilaporkan hal tersebut kepada Abdullah di sini itu Abdullah bin Mas'ud. Fastarja. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Utsman bin Affan salat di Mina pada saat haji sebanyak 4 rakaat. Maka dia mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah, beliau salat 2 rakaat. Saya salat di belakangnya Abu Bakar 2 rakaat, di belakangnya Umar 2 rakaat. Ya. Tsumma tafarraqat bikumut turuq, kemudian kalian berpecah menjadi berjalan-jalan, katanya Abdullah ibn Mas'ud. Tetapi ketika Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman di Mina, beliau salatnya 2 rakaat. Maka ditanya, Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Atabta ala Utsman, thumma sallaita arba'an?" Engkau salat di belakang Utsman. Ya, engkau mencela Utsman, tetapi engkau tetap salat 4 rakaat. Apa kata beliau? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Berselisih itu buruk. Perselisihan itu buruk. Maka tetap Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman bin Affan sebanyak berapa? 4 rakaat. Ada yang bisa menyebutkan mengapa, salah satu disebutkan oleh para fuqaha, alasan mengapa Utsman bin Affan salat 4 rakaat. Alasannya kenapa? Siapa yang tahu? Mengapa? Disebutkan oleh sebagian ahli hadis, beliau menikah di Mekah. Beliau menikah di Mekah, sehingga apabila istrinya di Mekah berarti dia menjadi ahli Mekah. Allah Nabi SAW ini salah satu penafsir yang disebutkan oleh para ulama. Jadi dia sholat 4 rakaat. Ya, jadi kalau misalkan antum punya istri di Palembang, punya istri juga di Prabu Muli, gitu ya. Jadi kalau ke Prabu Muli
tidak mengqasar salat, tetapi tetap di itmam 4 rakaat. Kalau kembali ke sini lagi tetap 4 rakaat. Karena di sana rumah kita, di sini rumah kita. Kalau ada 4 tempat, ya sudah 4-4-nya. Walaupun safar semua, tetap dihukumi mukim. Berkata Ibnu Jarir, meriwayatkan dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, iyyakum wal furqah, jauhilah oleh kalian perselisihan, fa innaha halakah, sesungguhnya dia adalah kebinasaan. Ini kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ahli tafsir dan ahli hadis. Jadi ya pada poin ini kita pahami bahwasanya perselisihan itu buruk dan perselisihan itu azab. Ya. Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala akmalani ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Diriwayatkan dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Abbas, lama hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kritis akan wafat, qala fil baiti rijalun fihim Umar, ada di dalam rumah tersebut laki-laki, dan di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Halumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Sini, saya tuliskan untuk kalian sebuah tulisan yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Halumma, datangkan kepadaku sebuah alat untuk menulis. Rasulullah mau menulis sesuatu yang mana kata Rasulullah, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Maka berkatalah Umar, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahu al-waja'. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat kesakitan, dikalahkan dengan sakitnya, sehingga maksudnya mungkin ngomongnya ngelantur atau apa, karena namanya orang sakit. Di antara mereka ada yang mengatakan qarribu yaktubu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatkanlah tulisan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menulis untuk kalian. Lan tadillu ba'dah, sehingga kalian tidak akan tersesat selamanya. Dan Umar mengatakan, wa indakumul Qur'an, kalian sudah memiliki Al-Qur'an, fahasbuna kitabullah, cukuplah kitab Allah. Wakhtalafa ahlul bait wakhtasamu, akhirnya berselisihlah orang yang ada di rumah tersebut. Para sahabat senior berselisih. Falamma kathura al-laghat wal ikhtilaf, ketika banyak suara dan banyak perselisihan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu anni, menyingkirlah kalian dariku.
Dan Rasulullah SAW urung untuk menulisnya lagi. Faedah apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Kalau Nabi SAW mencatatnya, maka tidak akan berselisih para sahabat. Tetapi karena tidak jadi dicatat oleh Nabi SAW, terjadilah perselisihan. Apa yang menyebabkan Nabi tidak mencatat? Perselisihan di kalangan sahabat. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, terjadi perselisihan, sehingga tidak jadi dicatat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang namanya perselisihan itu buruk. Yang namanya perselisihan itu buruk. Rasulullah SAW mengatakan al-jama'atu rahmah. Jamaah itu adalah rahmat. Wal furqatu azab. Dan perselisihan itu adalah azab. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya. Perselisihan itu azab. Al-jamaah, persatuan di dalam jamaah itu adalah rahmat. Coba kita lihat. Orang yang suka berselisih dan tidak mau bersatu, hati-hati, jangan-jangan dia orang yang menginginkan azab dan bukan rahmat. Oleh karena itu benarkan dulu niat kita. Benarkan dulu niat kita dalam hidup ini. Untuk siapa hidup kita? Kalau benar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berpengaruh bagi dirimu. Engkau dicela, engkau tidak akan sedih. Engkau dipuji, engkau biasa saja. Kalau benar untuk Allah Subhanahu wa taala, ujian manusia hanya di dunia, kita tidak butuh. Tetapi iman terkadang tinggi, terkadang rendah. Coba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ujian manusia, apakah dia senang, bangga? Kamu ini hebat, apalan kamu ini kuat, kamu ini bisa gini-gini. Wah, senang. Semakin dakwah dia senang. Semangat dia dakwah. Tapi ketika dia dihina, dicela, aduh, sudahlah, saya sudah dicela seperti ini, sakit hati saya. Sudahlah, tidak usah saya pikirkan lagi dakwah ini. Ingat, kalau orang benar-benar niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memudaratkan dia celaan manusia. Tidak ada pujian, dia tetap berdakwah. Tidak ada celaan, dia tetap jalan berdakwah. Ada duit berdakwah, tidak ada duit berdakwah. Banyak yang datang berdakwah, sedikit yang datang berdakwah. Tidak putus dakwanya kalau dia benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kalau kita tahu jamaah itu adalah rahmat, maka kita jangan menjadi sebab perpecahan. Sudah, orang berselisih silahkan. Ya, kita mudah-mudahan bersatu misalnya. Dan jangan jadi bagian dari perselisihan. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 46,
Wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, maka mengakibatkan kalian lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang angin kalian. Maksudnya kekuatan kalian tidak ada. Kalau kalian berselisih, maka kalian lemah, kekuatan kalian hilang. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau sudah tahu ada perselisihan, jangan menjadi bagian dari perselisihan. Jadikanlah apa? Orang yang bisa mendamaikan perselisihan. Jika hati benar-benar satu, insya Allah akan bersatu. Tapi ingat, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Coba kita lihat bagaimana ketika terjadi perselisihan di antara sahabat. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah melunakkan, menggabungkan hati-hati di antara kalian, sehingga kalian dengan nikmatnya, yaitu nikmat Allah, menjadi saudara. Coba kita lihat, nikmatnya bersaudara bersama. Ya. Tapi kalau misalkan seseorang kerjaannya ingin menyebabkan perselisihan, maka ketahuilah ayyuhal ikhwan, ditakutkan. Ini adalah salah satu sifat orang munafik. Salah satu sifat orang munafik menginginkan perselisihan di tubuh kaum muslimin. Nah, sekarang kita bahas sebab-sebab perpecahan dan bagaimana kita bisa bersatu. Yang pertama kita bahas tadi sifat orang munafik. Apa sifat orang munafik di dalam Al-Quran? Disebutkan salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Apabila kebaikan menyentuh kalian, maksudnya kalian mendapatkan kebaikan, tasuhum, hal tersebut membuat buruk mereka. Wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha, apabila kalian tertimpa keburukan, yafrahu biha, mereka senang dengan hal tersebut. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, apabila kalian bisa bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan membuat bahaya kepada kalian sedikit pun. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada seorang muslim senang saudaranya buruk, jelek, tidak berhasil, senang dengan perpecahan kaum muslimin, perlu ditanyakan keimanannya. Kalau dia bukan orang munafik, ada cabang kemunafikan di dalam dirinya. Karena orang-orang Islam itu menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak akan sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yang dia senang untuk dirinya sendiri, dia senang juga untuk saudaranya. Dia senang mendapatkan sesuatu, dia senang juga saudaranya mendapatkan hal tersebut. Ini orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya, ya ikhwan, di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di hati-hati kami ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ada ghil, janganlah engkau jadikan di hati-hati kami ada ghil terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah raufur rahim, yang maha baik dan penyayang. Sekarang apa arti ghil? Janganlah engkau jadikan di hati-hati kami ada ghil. Ghil diartikan kalau di dalam terjemahan kita kedengkian. Kedengkian. Ada yang mengatakan al-hasad, al-hiqad. Hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada orang-orang yang beriman itu ditiadakan, dilenyapkan. Cukuplah satu orang itu sudah masuk ghil. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-hiqad. Hiqad itu menginginkan keburukan di hati tapi menampakkan kesenangan. Ya. Izharul mahabbah wa ibtan syarr. Dia menginginkan di hatinya keburukan pada saudaranya, tetapi ketika bertemu dia tampakkan kebaikan. Coba lihat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Sudahkah kita berdoa dengan ini dan berharap kita tidak memiliki kedengkian, kita tidak memiliki hasad, yaitu keinginan agar nikmat pada saudara kita dicabut. Ya. Ini sangat dalam kalau kita perhatikan di dalam muamalah keseharian kita, ayo ikhwan. Kita menginginkan teman kita yang punya jabatan misalkan di perusahaan, mudah-mudahan dia lengser lah atau mati, saya bisa naik ganti jabatannya. Ini ghil. Ghil ini. Ya, mudah-mudahan dakwahnya nggak jalan lah. Biar dakwah saya saja yang jalan. Loh, temennya kok dikatakan seperti itu? Kalau mau jalan ya jalan bersama. Justru orang yang tawadhu itu mendahulukan yang lain. Alhamdulillah, di negeri ini, di tempat saya bertambah dai. Mereka ini ustaz-ustaz saya, walaupun lebih muda, dia harus maju berdakwah. Bukan malah hasad, mengambil lapak. Nah ini salah sudah niatnya, mengambil lapak. Justru senang. Ini kalau sampai melihat ada yang muncul
Wah, ini bagaimana dijatuhkan. Hati-hati ya ikhwan. Ghil. Ya. Jangankan itu, ada temannya kaya sedikit, kaya. Apa sih nih dia jualan gini, bisa dia jual dengan harga murah, banyak pembelinya, sehingga dia jadi orang kaya sekarang. Ya mudah-mudahan gak laku lah, hanya saya yang laku. Ghil. Hati-hati. Penyakit yang seperti ini hati-hati. Dan kita jangan jadi bagian di dalamnya. Kemudian ayo ikhwan, saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah perselisihan itu terjadi dari dua orang yang saling mencintai karena Allah, kecuali orang tersebut melakukan perbuatan dosa sehingga temannya berlain memiliki sifat yang berbeda dari sebelumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "Ma tawadda isnani," tidaklah ada dua orang yang saling mencintai, fa furriqa bainahuma, kemudian dipisahkan di antara mereka berdua, illa bidzanbin yahdutsuhu ahaduhuma. Ya. Kecuali terjadi karena dosa yang diperbuat oleh seorang dari mereka berdua. Para ulama tafsir, para ulama hadis menyebutkan, apabila engkau melihat ada sahabatmu marah, sahabatmu benci, padahal kalian berkumpul di suatu tempat, kemudian dia membencimu, suka membentakmu, tidak akrab denganmu lagi, ketahuilah, fatub ilallah wastaghfirullah, bertobatlah kamu kepada Allah, kembalilah kepada Allah, karena sikap mereka berubah itu karena dosa yang kamu lakukan. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama. Ma tawadda isnani, tidak ada dua orang saling mencintai, fa furriqa bainahuma, kemudian dipisahkan antara keduanya, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh seorang dari mereka. Paham? Jadi kalau kita melihat hal seperti itu, mencintai karena Allah, tiba-tiba loh kok berubah sifat teman saya atau teman-teman saya kepada saya, yang tadinya baik kok agak kasar gitu ya. Inilah sebab, termasuk sebab dari perselisihan, dosa. Perselisihan karena dosa. Subhanallah. Kemudian ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, bahkan para ulama menyebutkan, ada perkataan salaf yang selalu disebutkan oleh para ulama, inni la ara ma'siyati fi khuluqi khadimi wa dabbati. Sesungguhnya saya melihat akibat dari dosa, dari maksiatku pada akhlak pembantu dan hewanku. Saya bisa melihat akibat dari perbuatan dosaku. Inilah ara athara ma'siyati fi khuluqi khadimi wa dabbati. Di dalam ada yang mengatakan fi zaujati, ya, dan yang lain. Bisa dilihat perbuatan dosa kita, akibat dari perbuatan dosa kita pada perlakuan istri kita terhadap kita, pembantu kita terhadap kita, hewan yang kita miliki terhadap kita, berubah atau tidak. Itu karena akibat dari dosa. Yang hewan ini saja bisa berubah, apalagi teman. Ya. Kemudian ayo ikhwan,
banyak terjadi perselisihan karena orang belajar itu langsung belajar ilmu, tidak belajar adab dan akhlak. Langsung belajar ilmu, tidak belajar bagaimana cara menuntut ilmu, adab menuntut ilmu. Sehingga ketika dia jadi seorang ustaz, seorang dai, sebagaimana harta bisa menyombongkan seseorang, ilmu juga bisa menyombongkan seseorang. Sombong, meremehkan orang lain. Apa ini Ustadz Fulan, bisanya cuma nerjemahkan kajian, baca kitab, semuanya juga bisa kalau baca. Astagfirullah, emang lu sudah bisa bahasa Arab apa? Berapa hadis tentang adab yang kamu pelajari? Berapa ratus hadis mengenai lisan? Berapa puluh hadis tentang lisan yang sudah kamu hafal? Oh pantas kamu gak pernah hafal, lisanmu seperti itu. Ustadznya dicela. Ketika disuruh gantikan tuh ustadz, aduh nggak bisa ya, saya nggak bisa bahasa Arab ya. Sombong, nggak punya ilmu, sombong. Ketahui ikhwan, banyak ustadz yang tawadhu, tidak berani mensyarah dengan pemahamannya sendiri. Takut. Bisa jadi kita terus-terusan. Ini bagian dari takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak miliki hal tersebut. Jadi harus dengan perkataan para ulama. Yang paling mudah dilakukan adalah menerjemah. Ini belum bisa bahasa Arab, ngata-ngatai orang. Sombong. Ya. Kemudian begitu juga yang terakhir kali muncul di hati orang-orang saleh adalah hubbur riasah wa hubbus syuhrah. Hubbur riasah, cinta menjadi pemimpin, dan cinta ketenaran. Cinta ketenaran. Ini kalau tidak diajarkan adab dari awal, ilmunya semakin tinggi, semakin membinasakan dia. Semakin membinasakan dia. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, tuh kamu nanti kalau belajar nanti bisa seperti ustadz yang di TV Roja, seperti di Insan TV gini. Salah. Kita katakan kepada murid, kalau kamu punya ilmu, maka kamu bisa berdakwah dan bermanfaat untuk orang lain. Masalah nanti dia jadi seperti itu, ya terserah. Tapi kalau misalkan diniatkan dari awal, kamu nanti menjadi ustadz yang terkenal, ini sudah salah. Pengajaran gurunya juga sudah salah. Yang pertama kali diajarkan, ya. Saya ingat perkataan seorang dai, masuk pendiri Gontor gitu ya. Dia membanggakan, janganlah kalian bangga menjadi pejabat-pejabat seperti ini terkenal sebagainya. Yang lebih mulia adalah yang mengajar di surau-surau, di musola-musola. Tidak banyak dilihat manusia. Yang tahu paham murid-muridnya saja. Segelintir orang, puluhan atau beberapa orang saja, itu lebih mulia. Dia sudah mengajarkan apa? Jangan mencari apa? Ketenaran. Tapi kalau dari awal sudah diajarkan muridnya seperti itu, bahaya. Coba kita lihat bagaimana para ulama menyebutkan, ayyuhal ikhwan, bagaimana mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, "Talabtul adab 30 sanah
wa talabtul ilma 20 sanah. Saya belajar adab selama 30 tahun. Kemudian saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dan beliau mengatakan wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilmi. Dulu mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Berkata juga beliau di dalam tempat yang lain, kadal adab yakun sulusai al-ilm. Ya, hampir saja adab itu mencapai 2/3 ilmu. Ikhwan, kalau kita mengajar anak-anak, tidak mungkin kita niatkan semuanya jadi ustadz, semuanya jadi da'i. Tidak mungkin. Paling diantara mereka hanya segelintir yang bisa menjadi itu. Ya, tapi semuanya mungkin kita ajarkan adab, itu mungkin. Bagaimana mereka beradab? Mungkin. Yang bodoh, yang sedang, yang pintar mungkin. Karena adab itu mudah untuk dipelajari. Itu lebih utama dengan sikap, dengan perbuatan, contoh. Tapi kalau kita mengharapkan semua murid kita menjadi ulama, tidak bisa. Semua murid kita harus jadi ustadz, mengajar di pondok pesantren, tidak. Tapi niatkan, berikanlah dia ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Bagaimana agar dia bisa mengamalkan ilmunya dan bagaimana dia beradab. Lulusan pondok pesantren tidak tahu cara berbakti kepada orang tua. Lulusan pondok pesantren tidak tahu bagaimana mengirim SMS dengan sopan kepada ustadz, kepada orang yang lebih tua darinya. Jadi kita tuh mengajar bukan ngajar ilmu, tidak. Ilmu itu yang mendalam cukup bagi yang mau. Percuma kita ajarkan. Kalau yang nggak mau belajar ilmu mendalam, dia kepaksa belajar, nggak masuk. Itu sudah terbukti di pondok-pondok pesantren. Yang mau saja, yang tidak mau kita arahkan ke yang lain. Entah perdagangan, komputer atau yang lain. Tidak akan masuk. Percuma dia belajar ilmu yang tinggi, ternyata sampai ke kelas 3 SMA dia mengatakan, aduh, saya nggak paham. Nanti saya jadi pedagang aja lah. Atau saya nanti pengen seperti Abi sajalah, seperti yang gini-gini. Percuma. Materi-materi yang mendalam tidak bermanfaat untuknya. Artinya yang ilmu alat, ya. Tapi kalau misalkan ilmu yang wajib dia tahu seperti halal haram, ilmu sunnah yang untuk bermanfaat untuk dirinya aja harus diajarkan. Dan itu cukup simpel. Tetapi seluruhnya bisa kita ajarkan adab. Dan sekarang tidak tahulah di sini apakah masalah mengucapkan salam contohnya. Banyak, saya yakin saya banyak di sini melihat bapak-bapak yang baru, kemudian juga yang muda-muda yang baru. Apakah setiap bertemu dengan yang tidak dia kenal, apakah dia mengucapkan salam pertama kali ataukah tidak? Kadang kalau misalkan kenal, dia mengucapkan salam sama yang dia kenal, biasa, wajar. Tapi kepada yang dia tidak kenal, ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan bisa bersabar, sama-sama lapar kita, ya. Coba kita lihat Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab, muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, termasuk asyharu talamid Imam Malik. Apa kata beliau? Ma ta'allamna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmihi.
Tidaklah ya, apa-apa yang kami pelajari dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada apa yang kami pelajari dari ilmunya. Belajar adab. Jadi harus ada pelajaran adab. Kalau kita misalkan mengajarkan tauhid, bikin juga kurikulum di awal itu tentang bagaimana mengingatkan surga dan amalan menuju surga. Kemudian ingatkan tentang maksiat, bagaimana menjauhi perbuatan maksiat dan neraka. Kemudian bagaimana mengajarkan amalan-amalan saleh. Ini yang kita ajarkan. Dan juga adab, nasihat. Baik. Oleh karena itu termasuk adab di dalam beribadah ya. Penting kita bahas cara beribadah, kekhusyuan dalam sholat. Ini masuk dalam adab. Kekhusyuan dalam sholat. Mari berbagi, bersedekah. Coba. Yang kita ajarkan bukan hanya tauhid, hadis, tafsir, fikih, bahasa Arab. Tidak. Ajarkan bagaimana cara beramal saleh, bagaimana cara beradab, bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Jadi menuntut ilmu itu ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, butuh kurikulum. Tanyakanlah kepada Ustadz, ada Ustadz Edi, ada Ustadz Bambang, Ustadz yang lainnya. Saya mau menjadi penuntut ilmu, apa yang saya lakukan? Pertama kali, apa yang saya lakukan? Minta nasihat. Jangan menuntut ilmu itu serampangan, sembarangan. Akhirnya nggak jadi-jadi ilmunya. Ayo, ini kita punya lahan dakwah, khatib Jumat. Aduh, belum bisa. Padahal ngajinya sudah 10 tahun. Ngajinya sudah 10 tahun. 10 tahun itu ngapain aja? 10 tahun itu ngapain aja? Ngajinya sama, masih belepotan. Ya. Kalau karena itu sisa umur seperti ini ya ikhwan, ya tetap kita belajar dan juga kita memperhatikan adab. Memperhatikan adab. Subhanallah. Baik, kita cukupkan. Surah masih ada lagi yang ingin saya sampaikan, cuma sangat panjang nanti. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu, jangan sibuk dengan gibah. Ya, kalau orang sudah sibuk dengan gibah, itu menandakan dia lupa menggibahi dirinya sendiri. Di dalam dirinya sendiri. Maksudnya menggibahi, membicarakan dirinya sendiri. Keburukan-keburukan dirinya sendiri itu banyak. Dia lupa dengan dirinya sendiri, makanya dia sibuk membicarakan orang lain. Kalau seseorang, ya Allah, dosa saya banyak, bagaimana mungkin saya sempat menggibahi teman saya yang seperti itu? Ya. Kalau seorang menjaga lisannya, melihat dirinya banyak dosa, perlu untuk bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan menggibahi saudaranya. Tidak akan dia menggibahi saudaranya. Allah alam. Jadi perlu ada pelajaran adab, ya. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka. Beri kesempatan sebentar. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita tutup. Ya. Baik. Allah a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.